Pengecekan status penerima PIP part 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi terkait pengecekan status penerima program Indonesia Pintar. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gua Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pengecekan kita pada hari ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya. Tetapi sebelumnya buat teman-teman yang ingin gabung ke saluran WhatsApp, jangan lupa teman-teman klik link yang ada di deskripsi video atau scan barcode yang ada di layar ini. Oke, kita langsung saja lanjut. Jadi hari ini kembali saya berkesempatan untuk melakukan pengecekan penerima buat teman-teman yang sudah mengisikan datanya di link yang saya sediakan di deskripsi video. Buat teman-teman yang ingin dicekkan juga, jangan lupa kunjungi link yang ada di sini atau klik link yang ada di deskripsi video ketika teman-teman ingin dicekkan mengenai program Indonesia Pintarnya. Dan teman-teman yang banyak pertanyaan seputar program Indonesia Pintar bisa juga klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, kita langsung saja lanjut untuk melakukan pengecekan penerima hari ini. Oke teman-teman, hari ini kembali kita melakukan pengecekan penerima PIP. Tetapi sebelum terlalu jauh saya kembali mengingatkan buat teman-teman yang ingin bertanya bisa mengunjungi link yang ada di deskripsi video ya. Ada link untuk bertanya bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dan ingin dijawab secara detail. Kemudian untuk teman-teman yang ingin dicekkan juga silahkan klik juga nih ada link yang ada di deskripsi video untuk dicekkan status PIP-nya. Oke, kita langsung saja lanjut untuk mengecek siswa yang pertama. Yang pertama ada Ika Seri Putri dari salah satu SMP negeri di Provinsi Jawa Tengah. Jadi untuk statusnya saat ini masih pemberian tahun 2024 waktu SMP, dan sekarang untuk Ika Seri Putri ini sudah duduk di bangku SMK, yang artinya di bangku SMK tidak diusulkan oleh sekolah agar dapat bantuan PIP. Jadi satu hal yang bisa dilakukan oleh Ika adalah minta ke operator sekolah agar dicentang layak PIP. Tetapi teman-teman harus diketahui ya, ada beberapa hal pertimbangan pihak sekolah kenapa teman-teman dinyatakan layak PIP. Pertama adalah penghasilan orang tua. Apakah penghasilan orang tua itu logis atau sesuai dengan tanggungannya atau tidak? Jika memang layak maka akan dicentang layak PIP oleh satuan pendidikannya. Tetapi ada juga beberapa satuan pendidikan yang tidak memperhatikan beberapa hal tersebut ya. Jadi tidak ada salahnya untuk teman-teman bisa menyampaikan ke operator sekolah agar dicentang layak PIP. Bisa disampaikan bahwasanya waktu SD SMP saya dapat, sekarang saya berharap juga bisa dapat di bangku SMK. Kenapa? Karena untuk teman-teman perlu ketahui KIP-nya ini bisa digunakan hingga kuliah. Jadi lumayan bisa meringankan beban orang tua ketika ingin melanjutkan pendidikan nantinya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ada Restu Sai dari Sumatera Utara. Jadi untuk statusnya saat ini adalah nominasi tahun 2025. Kemudian pemberiannya terakhir 2024. Jadi untuk Restu Sai bisa disampaikan ke operator sekolah apakah ada perubahan rekening atau tidak, atau perubahan data. Kenapa? Jika ada perubahan data maka akan berpengaruh terhadap rekeningnya. Jadi bisa minta untuk surat keterangan aktivasi dan ke bank lagi untuk aktivasi seperti aktivasi di kelas 10 sebelumnya. Jadi kita langsung saja geser ke bawah ya untuk memperlihatkan status dari Restu Sai ini. Oke, kita langsung geser teman-teman.
Oke, bisa teman-teman perhatikan setelah saya geser, di sini sudah tercatat nomor SK nominasi tahun 2025, tahap 24 tahun 2025. Dan tahun sebelumnya untuk Restu Sai ini sudah masuk SK pemberian tahap 262 dan sudah diambil pada tanggal 8 November 2024. Jadi saat ini karena masuk lagi nominasi 2025, bisa dipastikan kembali yang pertama adalah nomor rekening apakah tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, perhatikan lagi nama peserta didiknya. Tadi kita lihat namanya Restu Sai. Jadi bisa jadi penulisannya berubah menjadi S biasa, maka harus diperhatikan sedetail mungkin agar tidak perlu aktivasi atau perlukah aktivasi tahun ini. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ke peserta berikutnya, ada Adisti Auliani dari salah satu SD negeri di Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk statusnya saat ini adalah nominasi tahun 2021. Kemudian untuk pemberiannya sudah 2024. Jadi untuk Adisti Aulani, kita nantikan ya update berikutnya karena bulan ini akan ada pencairan kembali. Semoga tetap masuk SK pemberian tahun ini, khususnya di bulan Agustus. Oke, kita langsung saja geser ke bawah untuk memperlihatkan SK pemberian dari Adisti Auliani ini. Bisa teman-teman perhatikan di sini Adisti pada tahun sebelumnya cair di tahap 24, tepatnya 20 Mei 2024. Oke, kita langsung lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Siti Khadijah dari salah satu SMK swasta di Sulawesi Selatan. Jadi statusnya saat ini adalah nominasi tahun 2025, kemudian pemberiannya masih 2024. Jadi ini kurang lebih sama dengan Restu yang tadi. Jadi untuk Siti bisa memperhatikan apa-apa yang saya sampaikan sebelumnya karena kasusnya sama. Ini juga kelas 10 yang sekarang bukan lagi kelas 10. Jadi ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Apalagi nih teman-teman yang ada kelas 12, ketika naik kelas 12 maka datanya akan lebih diteliti lagi agar nanti jasanya keluar tidak beda datanya. Kenapa? Karena banyak juga nih teman-teman yang mungkin dari SD terjadi kesalahan, SMP tidak disadari, baru disadari pas SMA sehingga ada data-data yang berubah. Nah, ini yang bisa mempengaruhi kenapa teman-teman masuk lagi nominasi tahun 2025, atau teman-teman kenapa bisa masuk nominasi karena masih diusulkan oleh pihak sekolah untuk masuk nominasi tahun ini. Jadi untuk Siti Khadijah maupun Restu Sai tadi bisa diperhatikan ya hal-hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah memastikan nomor rekeningnya itu samakah atau berbeda dengan nominasi 2025. Yang kedua nama. Dan yang ketiga pastinya identitas pendukung lainnya mohon diperhatikan. Oke, kita lanjut ke siswa berikutnya. Lanjut, ada Winda Lestari dari salah satu SD swasta di Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk statusnya saat ini masih nominasi 2023, kemudian pemberiannya terakhir 2024. Jadi semoga tahun ini tetap diusulkan oleh SDIT-nya ini sehingga masuk usulan dinas, dan kita berharap teman-teman yang betul-betul layak dan tetap dapat tahun 2025 ini. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Akifa Naila Az-Zahra dari salah satu SD swasta di Provinsi Riau. Jadi untuk statusnya saat ini masih nominasi 2024, kemudian pemberiannya juga 2024. Tetapi yang menarik di sini adalah teman-teman pengusulnya. Jadi kita perhatikan bersama bahwasanya untuk Akifa Naila Az-Zahra ini masuk sebagai prioritas di negara kita, baik bantuan sosial maupun bantuan PIP ini. Kenapa? Karena dia tergolong di desil 1 dan 2, yang artinya di sini teman-teman untuk desil 1 itu masuk kategori sangat miskin, kemudian desil 2 dan sebagainya ada juga teman-teman kategori-kategorinya. Tetapi untuk Akifa semoga tetap diusulkan oleh sekolahnya atau dicentang layak PIP di sekolahnya sehingga
sudah bisa dipastikan langsung dapat bantuan PIP tahun ini. Kenapa? Karena tergolong di P3KE desil 1. Nah, teman-teman yang ingin mengetahui apakah masuk sebagai desil berapa, desil 1, 2, 3 sampai 10, bisa cek di aplikasi Cek Bansos ya. Ketika teman-teman penasaran bagaimana cara buat akun Cek Bansos, bisa komen di bawah, nanti saya akan buatkan tutorialnya ketika teman-teman ingin mengetahui. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Tegar Cakra Kelana dari salah satu SMA swasta dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi untuk statusnya saat ini masih nominasi 2024, kemudian pemberiannya juga masih 2024. Nah, untuk pengusul dari Tegar Cakra ini terdata di data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga juga masuk prioritas penerima PIP. Tetapi untuk desil-desilnya kita belum tahu, jadi untuk bisa mengetahui desil berapa bisa cek di aplikasi Cek Bansos. Dan kembali lagi, ketika Tegar Cakra Kelana ini diusulkan oleh pihak sekolah, maka sudah bisa dipastikan tetap dapat bantuan PIP 2025. Kenapa? Karena masuk atau tercatat di data kemiskinan negara kita. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Naufal Ahza Maulana dari Provinsi Jawa Barat yang statusnya saat ini masih nominasi 2023, kemudian kelasnya masih kelas 6. Padahal saat ini untuk Naufal Ahza Maulana ini sedang duduk di bangku SMP, dan untuk orang tuanya agar bisa dapat bantuan PIP tahun ini pastinya harus minta diusulkan kembali di SMP-nya sehingga bisa dapat meskipun masih menggunakan rekening yang sama di tahun sebelumnya ya. Jadi untuk orang tuanya bisa menghubungi operator sekolah sebelum tanggal 31 Agustus agar masih bisa dicentang PIP oleh operator sekolahnya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Muhammad Naufal Khairunizam dari Provinsi Jawa Timur. Saat ini statusnya tidak terdata sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar. Jadi untuk orang tuanya bisa diusulkan ke operator sekolah sebelum tanggal 31 Agustus 2025. Kenapa? Saat ini semester ganjil masih bisa diusulkan untuk fase 2 tahun 2025, tetapi nantinya di semester genap sudah tidak bisa diusulkan di Januari. Kenapa? Karena akan tergolong sebagai kelas akhir dan semester akhir sehingga tidak bisa lagi diusulkan dapat bantuan PIP. Jadi untuk saat ini masih bisa diusulkan sebelum tanggal 31 Agustus. Jadi untuk teman-teman yang ingin dapat, baik yang baru masuk ataupun teman-teman yang sedang duduk di bangku sekolah SD, SMP, SMA, SMK yang ingin dapat, bisa diusulkan sebelum tanggal 31 Agustus 2025. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Wendy, salah satu siswa SMK dari Provinsi Kalimantan Barat, teman-teman. Jadi ini Kalbar ya. Nah, untuk statusnya saat ini masih nominasi 2024, pemberiannya juga 2024, dan pengusulnya adalah DTKS. Jadi teman-teman yang tercatat di TKS artinya teman-teman tercatat di data kemiskinan negara kita. Jadi ada beberapa pengelola data kemiskinan yang resmi di Indonesia, salah satunya adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi untuk Wendy semoga tetap diusulkan oleh pihak sekolahnya sehingga masih bisa dapat tahun 2025 ini. Itu dia pengecekan kita hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kembali saya tekankan buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar pengecekan kita pada hari ini, jangan lupa langsung tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Dan jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.